Karena gua kesini itu sebenarnya lagi pengen ngelihat satu motor. Kalau cocok rencananya pengen gua beli. Salah satu alasan yang bikin gua datang langsung ke booth-nya Letbi ini adalah pengen nyobain motor ini langsung. Oke, terakhir gua mau nanya nih, masalah harga. Yo, iya. Coba di-spill dong, harganya berapa, guys? Balik lagi di channel Tengkatros. Di episode kali ini gue sudah berada di area PRJ, lebih tepatnya Hall A2 ya kalau nggak salah ya. Bukan apa-apa, karena gue kesini itu sebenarnya lagi pengen ngelihat satu motor. Kalau cocok rencananya pengen gue beli. Motornya apa? Langsung kita mulai. Oke guys, jadi belakangan ini gue tuh lagi nyari motor yang bisa buat segala medan ya. Motor adventure, motor buat harian, motor buat touring, motor buat belusukan, motor yang pokoknya oke banget lah. Nah kemarin gua itu sempat bikin dari Kawasaki W175 TR. Cuman entah kenapa waktu gua pas lagi ngeliat-liat Instagram muncul satu motor ini, dan ini pas banget. Kenapa? Karena motor ini memang baru diluncurin saat PRJ ini dilaksanakan. Jadi belum lama-lama banget lah. Kalau kalian denger brandnya mungkin kalian nggak terlalu familiar ya, karena memang bisa dibilang brand ini cukup baru. Gue juga baru dengar sih ya, nggak tahu kalau yang lain mungkin udah sering dengar, tapi kalau gue pribadi baru dengar dan ngelihat motor ya itu unik banget sih menurut gue. Langsung kita lihat motornya. Di samping gua udah ada Letbi Flygon. Ya, ini pabrikannya namanya Letbi ya. Jujur, gua pertama kali baru dengar ada brand namanya Letbi. Dan Letbi sendiri tuh ngeluarin banyak banget varian. Di sebelah kanan gua ini ada Letbi yang bentuknya mirip-mirip kayak motor listrik, tapi gua nggak tahu ini motor listrik apa bukan. Cuma kayaknya motor matic biasa ya, karena ada cover, ada bak CVT-nya sebelah kirinya, ada filter udaranya juga. Di sebelah kiri gua nih juga ada motor matic juga yang tampilannya retro banget. Cuman yang menarik perhatian gue adalah yang tengah ini cuy. Ini adalah Letbi Flygon. Dimana sebenarnya Letbi Flygon ini salah satu motor yang tipenya sangat-sangat gue butuhin. Pertama gue ngeliat di Instagram. Cuman gue ngeliat motornya, gue takut motor ini tuh kegedean atau ketinggian buat gue. Karena kebanyakan motor dual purpose itu tinggi joknya itu kan tinggi-tinggi lumayan ya. Kayak misalnya KLX atau WR yang dual purpose banget atau motor trail gitu ya. Itu buat gue masih agak jinjit gitu cuy. Nah, gue ngeliat ini, kayaknya ini motor nggak terlalu besar. Makanya gue bela-belain banget untuk nyamperin ngeliat langsung motornya. Dan bener aja, ketika gue ngeliat motor ini tuh kayak bukan motor 250 cc ya. Karena mesinnya itu mesin 250 cc. Dan dimensinya kayak motor 150 cc-an. Walaupun memang kelihatan jadi agak bulky, agak gendut. Karena dibekali dengan kaki-kaki yang menurut gue gambot banget sih cuy ya. Ini keren motornya. Just info, buat tinggi joknya ini itu sekitar 780 mm. 780 mm itu mungkin kalau misalnya kalian cari persamaannya sama kayak Honda ADV, motor matic. Nah itu juga sekitar 780. Jadi artinya motor ini ya nggak tinggi-tinggi banget sih sebenarnya. Gue pengen coba langsung dudukin mumpung gue udah ketemu sama unitnya, tapi sebelum itu gue mau ngasih lihat dulu spek kaki-kaki dan spek mesin dan spek body-body, pokoknya semuanya soal motor ini. Langsung kita lihat. Dimulai dari bagian kaki-kaki depannya dulu nih cuy. Ini kalau kalian lihat kontur bannya atau batikan bannya gahar banget ya. Kombinasi ring 18 dan 14 di belakang. Sepintas kombinasi ban kayak yang depan 18 belakang 14 ini ya mirip sama Honda TW atau Honda Biwi kali ya. Gue jadi langsung teringat, dan memang karakternya setipe atau dia memang segenre sama motor-motor tersebut. Nah makanya bannya kalau kalian lihat ini udah ban semi pacul. Ini udah ban pacul sih bisa dibilang ya, tapi batikannya itu atau kembangannya itu kecil-kecil. Kalau ban pacul kan jarang-jarang gede-gede ya. Kalau ini kecil-kecil. Jadi dipakai di on-road harusnya masih oke. Walaupun karakter bannya ini kayaknya 70% di lebih ke off-road atau ke gravel ya. Seperti yang tadi gue bilang, ring depan velgnya ini adalah ring 18. Ukuran ban depannya ini adalah 130 per 80 ring 18. Velgnya ini kayaknya masih pakai velg kaleng, tapi ini varian yang putih. Velgnya juga warna putih, cakep banget cuy. Untuk pengeremannya sendiri ini juga udah ABS. Walaupun kepala babinya belum Brembo ya, tapi yang paling menarik suspensi depannya. Ini udah pakai tipe upside down.
Bannya gembot banget, velgnya cukup lebar, rem udah ABS, shock depannya udah tipe upside down kayak gini, udah makin kelihatan padat banget ini motor. Gokil. Dari depan kita lihat yang belakang. Oke, yang belakang ini ukuran bannya 180 per 80 ring 14. Gede banget, udah kayak ban Moge 1000 cc ya, cuman bedanya ini ban dual purpose dan velgnya sendiri cukup lebar. Ini kalau gua nggak salah mungkin sekitar 3,5 sampai 4 inci. Warnanya putih juga sama dengan yang depan. Pengereman yang belakang juga ini udah disc brake. Walaupun disc brake-nya nggak sebesar yang di bagian depan ya. Dan yang paling gokil lagi, untuk menunjang stabilitas, motor ini udah menggunakan tipe suspensi monoshock. Wah, armnya udah cukup panjang nih cuy ya. Walaupun ya di bagian arm ini sebenarnya modelnya kotak biasa, nggak terlalu yang gimana-gimana. Dan sesuai dengan ukuran bannya yang gambot, armnya juga cukup lebar. Dari bagian kaki kita ke bagian body-bodinya cuy. Kalau dilihat dari body-bodinya sebenarnya simpel aja. Bagian spakbor depan ini kalau gue pegang masih bahannya plastik. Bagian lampu depan ini kebanyakan masih juga bahannya plastik. Lampunya juga udah kece banget, dual style kayak gini ya. Tapi gue nanti bahas lampunya. Yang gue paling suka di bagian depan ini juga udah ada semacam roll bar-nya di bagian depan. Jadi kalau misalnya kalian bawa ekstra barang yang kecil-kecil nih bisa diikat di sini. Atau yang paling simpel, yang paling sering dilakukan sama anak-anak zaman sekarang, masang kamera 360 ya kan di sini atau action cam. Ini bracketnya bisa langsung ngeklaim di sini, taruh samping bisa, taruh atas bisa. Jadi front bar-nya ini benar-benar fungsional banget ya kan. Mundur ke belakang bagian tangkinya gue suka banget walaupun desainnya ya mirip-mirip kayak yang ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin desainnya memang terinspirasi dari motor sana gitu kan. Tapi tangkinya ini terbuat dari bahan metal ya, udah besi, bukan plastik lagi. Untuk tangkinya sendiri, walaupun kelihatannya kecil, mini, tapi tangki ini bisa menampung bahan bakar sebanyak 12 liter. Dan kecenya lagi, di bagian atas tangkinya udah ada rack-nya. Mereka bilangnya integrated rack gitu kan. Jadi kalian bisa naruh barang bawaan yang kecil-kecil, mungkin jas hujan, mungkin tas-tas kalau misal kalian lagi touring, tas kecil yang isinya handphone, terus kamera atau lain-lain, taruh di atas ini tinggal diikat, udah pas banget ya cuy. Walaupun memang si rack atasnya ini bahannya plastik. Jadi bukan yang besi, mungkin rawan patah. Jadi kalau ini gue goyang-goyangin sekarang nih, bahannya lumayan elastis. Tapi ya gue nggak tahu. Kadang ada manfaatnya juga elastis, jadi nggak gampang patah. Tapi ya nggak tahu juga deh. Kalau ngikatnya kekencangan kayaknya bakal patah juga sih ya. Masih di bagian tangki, tutup tangkinya simple aja di bagian sisi atas sebelah kanan. Jadi dia bukan di center. Dan layaknya motor adventure, di bagian samping tangkinya nih ada tank padnya ya, atau padnya, side padnya. Ini berfungsi banget ketika lagi bawa kendaraan ini di jalan off-road yang jalanan rusak berlubang dan posisi rider itu berdiri atau ya duduk juga sih sebenarnya. Tapi intinya kalau jalanan rusak biasanya tuh lutut itu ngempit motor kan supaya motornya itu nggak liar goyang-goyang kan, salah satunya caranya supaya ngempit. Nah kalau udah ada side padnya kayak gini, bahannya karet, ini lumayan empuk bahannya, karetnya juga lumayan tebel ya. Ini jadi enak, lutut tuh jadi nggak terlalu sakit dan nggak licin juga. Masalahnya kalau ini bahannya bukan karet jadi licin kan, kena celana atau kenapa gitu. Nah ini bermanfaat banget dan karetnya ini posisinya hampir ke seluruh tangki bagian depannya. Jadi samping bagian tangki ini didominasi sama bagian karet ini. Lanjut mundur ke bagian belakang, joknya juga udah kekinian banget ya, kelihatan futuristik sesuai dengan konsep motornya. Memang untuk bagian jok ini kayak dibikin jadi dua bagian, nggak jadi satu bagian. Bagian pengendara sama bagian belakangnya. Di bagian belakangnya sebenarnya kalau gue lihat di katalog itu ada backrack-nya lagi ya, integrated. Cuma gue nggak tahu yang versi ini mungkin lagi dilepas. Karena kalau gue lihat juga di bagian samping kiri kanan ini ada 2 buah baut. Kalaupun misalnya dapatnya yang versi standar itu nggak dapat backrack-nya, kalau kalian mau nambahin backrack harusnya udah gampang karena udah ada dudukan bautnya. Nggak perlu bikin dudukan yang macam-macam lagi. Tapi gue nggak tahu ya, nanti kita tanya. Harusnya sih udah dapet ya. Karena kalau gue lihat brosurnya semua udah dapet tuh, sampai bisa bawa papan skateboard segala malah. Sampai ke side track-nya juga. Dan salah satu yang jadi nilai jual motor ini menurut gue yaitu salah satu motor yang siap touring gitu cuy. Namanya juga motor buat harian, otomatis lampu-lampu juga penting nih cuy ya. Sekarang gue mau ngebahas lampu-lampu dari belakang dulu. Kalau kalian lihat lampu stop lamp-nya simple, bentuknya ada di bagian spakbor belakang. Spakbor belakangnya ini cukup tinggi ya, karena bagian sasis belakang atau jok pengendaranya itu lebih masuk ketimbang roda belakang. Roda belakang ini emang stylenya memang keluar banget gitu ya. Kayak motor-motor scrambler custom gitu yang roda belakangnya keluar. Makanya spakbornya ini agak lurus dikit di belakang, bagian belakang nih.
Lampunya simple, kecil, dan untuk lampu sannya juga udah LED. Nah, sekarang kita pindah ke depan. Kalau untuk lampu depannya, ini pakai model twin light. Jujur sih ya, kalau gua rada-rada kurang sih ya. Karena gua masih bayangan gue nih motor-motor kayak gini tuh masih model-model vintage yang, atau enggak ya, model-model 90-an yang masih pakai lampu satu atau dua, tapi yang enggak predator ini juga gitu ya. Ini kan kayak kesannya predator banget ya, futuristik banget. Tapi bukan berarti jelek, ini cuma perkara masalah selera aja sih. Lampunya 2 buah, udah LED juga, harusnya udah terang banget, beserta dengan lampu sennya sama dengan yang belakang. Ini juga udah fleksibel lampu sennya yang juga udah LED. Kita masuk ke sektor setang nih cuy ya, atau sektor kemudi. Di sektor kemudi ini sebenarnya tampilannya simple banget, cuman ada satu indikator atau satu panel instrumen, tapi ini udah LCD TFT. Untuk stangnya sendiri cukup lebar walaupun kurang tinggi menurut gue ya. Ini kayak cenderung flat. Memang agak naik sampingnya, tapi sampingnya naiknya tuh malu-malu gitu ya kan. Nggak yang agak tinggi gitu. Kayaknya kalau gue jadi beli nih motor, bakal gue ganti stang yang lebih tinggi lagi supaya posisi tangannya itu lebih rata. Dan stangnya sendiri udah tipe fat bar. Bagian tangannya udah gede, tapi di bagian kiri kanannya ini udah pakai ukuran stang pada umumnya itu 7/8 inci. Untuk saklar-saklarnya di kiri kanan juga terlihat simple walaupun udah pakai saklar-saklar yang kelihatan looks modern gitu ya. Ada engine cut off, ABS-nya bisa dinyala matiin secara manual. Di sini juga ada lampu hazardnya, starter bawahnya, sebelah kiri klakson, lampu sen, lampu dim atas bawah, sama buat kontrol di panel depannya nih ya, tombol atas bawah. Ini juga ada lampu dim tembaknya di telunjuk. Koplingnya enteng untuk sebelah kiri, dan menariknya lagi tuas kiri kanannya ini yang sebelah kanan rem ya, itu tuasnya bisa disetel jaraknya guys. Sebenarnya motor-motor lain yang ada kopling juga bisa disetel, tapi setelnya kebanyakan di sini kan, dan untuk remnya biasanya kan nggak bisa disetel. Nah kalau ini tuh udah bisa disetel, setelnya dia kayak model-model aftermarket gitu ya, yang ada di belakang tuasnya tuh bisa diputar gini. Cakep banget sih, nice. Itu bagian body-bodinya. Bagaimana dengan masalah mesin? Nah, motor ini berkapasitas mesin lebih tepatnya 231 cc. Motor ini punya maksimum torsi di 17 Nm per 6000 rpm. Sedangkan maksimum powernya itu ada di angka 17,2 HP per 7500 rpm. Menurut gue dengan spek seperti itu ya, harusnya udah sangat cukup. Walaupun nggak berlebih, tapi cukup buat pemakaian dalam kota maupun buat touring. Buat temenin moge-moge juga kayaknya masih cukup juga ya. Karena biasanya kalau motor matic yang paling sering nemenin moge itu kan X-Max. X-Max-nya juga 250 cc kan. Harusnya ini juga bisa sih ya, buat nempel-nempel moge atau buat ngebarengin moge-moge saat touring. Selain itu kalau kalian lihat tampilannya, mesinnya ya secara keseluruhan sepintas mirip, kalau boleh jujur ya, ini kayak mirip bagian mesinnya tuh mirip Bison. Tapi Bison kan nggak serame ini ya. Ini tuh rame banget. Dan untuk headnya, blok headnya, ini nggak mirip sama motor apa-apa sih. Bloknya sendiri cukup besar sampai atas ini ya, dan kelihatan udah cukup modern walaupun ada kisi-kisinya. 250 cc, 1 silinder, kita nggak bisa expect apa-apa. Dan knalpotnya cuy, kita ke belakang ya. Knalpotnya itu bentuknya udah di atas silinsernya. Yoi. Jadi dia udah model-model kayak motor scrambler ya, dari outputnya, inlet putnya langsung ke atas, melipir ke samping, dan di samping sini. Bentuk silinsernya sendiri gue suka, nggak terlalu kecil, nggak terlalu lebay gitu ya. Kelihatan pabrikan, terus ada pelindungnya juga, pelindung silinsernya juga ini proper banget, bahannya plastik. Tapi ada yang aneh tetap. Kenapa ya, motor non Jepang tuh pasti ada aja yang aneh. Ini kan harusnya lubang gitu ya. Ini lubangnya di bawah guys, ditutup. Dan ini ditutupnya cuman kayak pakai ripet gitu ya. Maksud gue kenapa ya? Kenapa nggak dibikin lubang ini yang bawah ini tuh di sini aja tapi ke bawah gitu loh? Kenapa mesti di sini gitu? Jadi kelihatannya aneh sih. Tapi yang nggak aneh-aneh banget juga sih. Cuman kayak jadi kayak knalpot ditutup gitu. Orang kayak sempet nyari-nyari dulu lubangnya mana? Oh di bawah sini gitu. Kayaknya sih kalau dibobok cakep sih suaranya. Dibobok-bobok tipis-tipis aja, nggak terlalu yang gimana-gimana. Dan soalnya juga gue belum dengar suara standarnya kayak gimana. Gue pengen test ride sebenarnya motornya, cuma gue nggak tahu di area PRJ ini ada test ride apa enggak. Jujur, kalau misalnya secara visual, secara spek, gue naksir sama motor ini, tapi gue tetap harus test ride. Karena kalau misalnya motornya enak, performanya enak, handlingnya enak, gue takis ini motor sih, asli. Secara visual keseluruhan, secara bentuk dimensi,
proporsional. Motor ini oke banget guys. Cuman bukan berarti nggak ada kekurangan. Ini sejauh yang gue tahu ya, ini belum gue test ride motornya, belum gue tes yang gimana-gimana juga, baru sepenglihatan gue doang. Salah satu titik poin kekurangan dari motor ini seperti biasa, kalau motor non Jepang itu loh adalah kerapihan dari las-lasannya aja. Pertama, dari bagian swing arm, itu swing armnya panjang, di sisi kanan itu ada las-lasan yang menurut gue cukup kelihatan dan cukup kurang enak dilihat juga gitu ya. Walaupun sebenarnya las-lasan di bagian itu ada las-lasannya wajar gitu. Cuman ya kurang enak dilihat aja, sama las-lasan di bagian behel belakangnya. Yang tadi gue bilang harusnya ada backrack-nya ya, tapi karena backrack-nya dicabut, itu tinggal bracketnya doang. Nah, bracketnya itu las-lasannya menurut gue masih kurang. Harusnya masih bisa lebih rapih lagi sih. Tapi kalau kalian tahu harganya, mungkin kalian akan maklumin sih motor ini ya. Dengan kualitas seperti ini, fitur yang didapat udah ABS, bannya gambot, suspensi upside down, udah monoshock, lampunya udah LED semua full, panel indikator juga udah digital, harganya murah banget. Kalian pasti akan memaklumi segala kekurangan yang ada di motor ini. Harganya berapa? Gue bakal spill di akhir video. Sekarang langsung kita coba naikin ya. Tinggi juga guys. Tapi masih napak kaki gue. Gokil. Walaupun jinjit ya. Ini sekalian gue bahas posisi duduk aja kali ya. Buat gue yang tinggi badannya 158 atau 160, masih cukup nyaman banget cowok ya. Gue ngomongin cowok, bukan cewek. Masih nyaman banget karena apa? Ini kaki gue napak dua-duanya walaupun jinjit. Kalau gue turun kaki satu sebelah kiri, gue bisa napak banget. Tapi ya bokong gue gak geser dikit ke kiri gitu. Tapi kalau bokong gue di tengah nih, dua-duanya napak. Bahkan Kawasaki W175 gue aja yang udah gue custom ya, itu jinjit kaki gue kiri kanan. Kalau dua-duanya turun nih nggak nyampe nih. Ngambang gitu kan. Itu satu. Kedua, untuk posisi duduk, joknya masih terbilang cukup nyaman banget ya. Kalau jok ya udahlah sosok lah ya, ada busanya kan gitu ya. Cuman masih available banget buat boncengan yang cukup lega maksud gue ya. Nggak cuma sekedar boncengan doang yang formalitas asal ada gitu, tapi ini juga masih cukup lega. Motor adventure biasanya punya jok itu yang slim banget gitu kan, yang kecil tuh kayak motor-motor KLX, KRF, WR155. Itu karena genrenya motor trail, jadi dia slim gitu joknya. Nah ini joknya udah cukup lebar layaknya motor laki pada umumnya. Enak banget buat boncengan juga, harusnya nyaman banget. Guys, gue mau coba boncengan sama Dede. Berat lu berapa, Dek? Berat banget, 165. 65 kali? 65. Ya, coba naik. Coba boncengan ya seperti biasa, motornya langsung turun lagi, langsung ambles lagi bagian belakangnya. Gue masih tetap jinjit juga sih kaki gue turun kiri kanan, tapi makin pendek lagi. Harusnya sih enak nih cuy. Buat touring-touring ke Bandung. Enak ya? Enak. Lu duduk di belakang enak gak? Enak, nyaman. Kalau naik motor trail beda? Beda. Sama motor trail yang joknya tipis-tipis gitu. Beda. Apa gue beli aja ya? Gue beli ini, TR gue jadi kamera bike gitu. Ya kan? Buat syuting-syuting keluar kota. Jadi nggak nyari-nyari metik lagi. Semuanya mengarahkan gua untuk membeli motor ini kayaknya ya. Dari sitting posture pas banget sama gua, tenaganya di atas spek juga harusnya udah oke. Fix ya, ini gua harus test ride dulu motornya. Kalau memang dari test ride ini gua berasa feel-nya udah oke, gua bakal beli motor ini. Tapi sebelum itu, kalau kita ngomongin motor adventure ya, motor bisa segala medan. Ini kan motor yang harusnya bisa dipakai dalam tanda kutip dikasarin gitu ya kan. Otomatis kalau ngomong dikasarin, kita bakal ngomong soal spare part. Nah, gimana nih soal jaminan spare part motor ini? Jangan sampai motor ini cuma dijual, terus habis itu begitu nyari spare partnya susah. Nyari kampas koplingnya aja susah, nyari kampas remnya aja susah, atau gimana gitu kan. Karena mengingat, jujur gue baru juga tahu ada brand Letby ini. Jadi langsung aja buat nanya spare part, dan harganya juga kali ya. Gue langsung mau ajak dari perwakilan dari Letby ini aja untuk gue tanya langsung. Langsung kita cari orang. Oke, gue sekarang sudah berada dengan Mas siapa? Saya Arsyad. Arsyad. Ya, Mas Arsyad, gue mau nanya dong. Ini Letby Flygo ya? Flygon. Gue mau nanya dong, ini kan motor dual purpose nih ya, Benar. buat segala medan. Betul. Nah, jujur aja nih, langsung gue tanya mungkin keresahan juga buat teman-teman di sini nonton videonya. Itu masalah jaminan spare part. Nah, pertama dulu gue mau nanya, ini sebenarnya ada garansi nggak nih kalau beli baru di motor ini? Kalau buat garansi, jadi kalau buat dari ATPM kita untuk Letby Flygon ini, itu ada garansi mesin 36.000 kilo atau 3 tahun.
Oh, 3 tahun. Ya, Oke. tapi nah untuk spare part itu dia yang fast moving kita sebenarnya udah ready stock. Oke. Itu udah ready stock, tersedia di seluruh dealer yang ada di Indonesia maupun di Jakarta. Itu udah banyak. Kebetulan kalau untuk main dealer dia itu ada di Kelapa Gading. Oke, Nah, dari Kelapa Gading itu ada main dealer, itu langsung terhubung sama ATPM kita. Jadi dia kalau untuk spare part udah ready banget sih pasti. Udah ready kayak misal kampas kopling, Benar. kampas rem, Benar. kayak gitu-gitu ya, simpel-simpel ya. Udah ready. Dengar-dengar ini kan unit display. Benar. Katanya varian warna putih ini nggak masuk. Nah. Emang yang nanti bakal masuk ke Indonesia atau yang udah sekarang ready itu yang varian apa? Warna apa? Nah, benar. Jadi untuk Let Me Flygon ini kebetulan ini tuh salah satu unit prototype kita nih Om. Oke. Unit prototype. Nanti yang masuk itu kemungkinan warna silver sama warna hijau. Warna hijau. Ya, nah, untuk bedanya dengan yang prototype itu nanti ini bakal ada oil coolernya. Oh, ini nggak ada ya? Ini nggak ada. Oh. Ada oil cooler, terus sama ada bracket belakang lah. Oh, bracket belakang. Oh iya tadi guys, Benar. tadi Ini gue kan nggak ada. mention ini kan nggak ada ya. Ternyata ini masih unit prototype. Bedanya itu tadi ya, ada bracketnya tadi yang gua sempat bahas sama nanti ada oil Oil cooler. cooler, benar. Kapan bisa diorder? Kalau untuk Let Me Flygon sejauh ini dari awal kita launching ini udah bisa Langsung open ya? inden lah. Udah bisa kalau misalnya inden kapan barangnya nyampe? Estimasi masuk itu Juli Agustus. Oh, Juli Untuk Agustus. masuk. Juli Jadi masih Agustus inden dulu masuk. ya. Bener. Juli Agustus barang masuk. Barang masuk. Delivery paling lambat mungkin Agustus bisa kita kejar. Oh, Agustus bisa dikejar. Oke, terakhir gue mau nanya nih masalah harga. Yo, Nah, ya. Coba di spill dong harganya berapa guys? Berapa? Untuk Let Me Flygon Ya. ini on road Jakarta itu ada di 43.800. On the road Jadetabek. Bu, Itu on the road tuh ya? On the road Jadetabek 43.800. Nggak nyampe gocap guys. Benar, di bawah 43.800.000. Nice. Oke, kalau gitu terima kasih Mas ya. Thank you banyak. Sip. Masih inden berarti ya? Masih inden. Masih inden. Oke, siap. Mantap. Oke guys, itu dia review singkat gua. Jujur ini berawal dari ke-BM-an gua ya. Yang tadi malam ngelihat ini motor LED B ini muncul di feed gua. Terus tadi siang sebelum gua kesini muncul juga di feed gua. Karena kebetulan gua ada jadwal tadi mampir ke tempatnya Aldi, ngasih motor Aldi Burger. Jadi gue sekalian aja langsung kesini untuk pengen nyobain, lihat langsung motornya dan nyobain duduknya gitu kan. Ternyata cocok banget. Secara harga juga udah cocok, cuman 40 jutaan. Harusnya ya cukup affordable lah ya. Dengan harga seperti itu, speknya seperti ini. Cuman tetap gua harus test ride dulu. Gua nggak mau gegabah untuk apalagi ini motor non Jepang ya. Tetap gua harus test ride dulu dan gua harus ngerasain handlingnya bakal seperti apa. Karena namanya motor buat daily, handling itu cukup penting selain performa. Tapi kalau menurut kalian gimana soal motor yang satu ini? Bagusnya tunggu test ride dulu atau langsung gua takis sekarang aja nih cuy? Tulis di kolom komen. Terima kasih buat Letby yang sudah memperbolehkan gua nge-review motor ini secara dadakan. Gua belum telepon, belum ngubungin siapa-siapa, langsung datang aja dadakan banget nge-review motornya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, tulis aja di kolom komen dan seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup, gua Ateng cabut. Three, jump.